memahami tentang pengetahuan tentang bagaimana dia harus hidup di negara ini, bagaimana harus hidup berbangsa, bagaimana harus hidup bermasyarakat, bagaimana harus hidup berbudaya. Itulah yang disebut Sunda Wiwitan, orangnya. Tapi ajarannya, nilai-nilainya sering disebut sebagai ajar Pikukuh Sunda. Jadi ajaran Pikukuh itu sebuah keyakinan ya. Sunda itu artinya ya matahari. Jadi kalau selama ini orang menganggap itu sebuah kepercayaan, ya salah. Yang paling ajaib itu pada saat nama agama digunakan di negara ini. Jelas-jelas nama agama itu milik bangsa kita. Yang artinya ketika seseorang memahami tentang dirinya sendiri, perilakunya, kegunaan dirinya di dalam kehidupan sehari-hari di muka bumi, itulah agama. Jadi saat seseorang melakukan perilaku yang sopan, santun, berbudi, artinya cara ciri manusianya muncul, berarti dia beragama. Nah, ini semua diajarkan oleh leluhur bangsa kita. Bayangkan pada saat kita tahu tata krama. Istilah tata itu artinya hukum. Krama artinya perilaku. Jadi hukum berperilaku. Makanya ada tata krama. Dari tata krama itu adanya dalam tata salira. Lalu naik tingkat menjadi tata nagara. Naik tingkat menjadi tata buana. Puncaknya adalah tata surya. Nah, di tingkat tata surya ini yang paling luar biasa. Ini yang membuktikan bangsa kita adalah bangsa yang pertama mengenal peradaban. Bangsa yang pertama mampu mengoptimalkan tubuhnya. Jadi manusia paripurna. Makanya bahkan banyak keajaiban pada diri bangsa Indonesia pada zaman dulu. Kita pewarisnya, ilmu pengetahuan dari bangsa Nusantara itu. Bahwa manusia hidup di muka bumi ini harus berguna. Sangat berguna. Jadi orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, itu belum sampai mana-mana. Manusia Sunda itu makanya disebut Sunda Wiwitan adalah ketika orang sudah mengalami pencerahan. Selalu digambarkan dengan lingkaran cahaya. Apalagi kalau kita mau merunut istilah Sunda sendiri. Tapi selama ini Sunda selalu didekatkan atau ditekan bahwa dia adalah suku. Dia adalah ras gitu. Enggak salah. Sunda itu satu lempeng besar kok. Sebelah bawahnya Sahul. Banyak salah kaprah di negara kita itu. Pun maaf kalau saya harus bilang bahwa banyak orang juga mengaku dirinya sebagai Sunda Wiwitan. Kalau bodoh, jangan bilang Sunda Wiwitan, memalukan itu. Mau bilang Sunda Wiwitan, ntar dulu, enggak. Sunda Wiwitan itu artinya orang yang sudah pintar, cerdas. Sunda Wiwitan itu adalah setara dengan Batara Guru. Sunda Wiwitan itu pasti sebagai guru besar. Orang pintar itu harus banyak, bicaranya harus benar gitu, harus bersih, harus sangat jauh, harus sangat luas, dan berlandas. Itu baru layak disebut Sunda Wiwitan. Cerita Sunda Wiwitan menggunakan sesajen. Ketika dia mampu menyatakan sesajen ini apa, sebagai sebuah karya sastra yang maha agung, hasil daya cipta yang maha kuasa yang disusun di situ, bukan buatan manusia. Tapi orang melecehkan sekali daya cipta yang maha kuasa itu. Ketika melihat sesajen, lalu orang bilang, wah ini nggak benar, ini pemuja berhala, ini ngawur. Yang bikin bunga ini sopo? Kalau saya makan bunga, saya nggak mati. Nah, yang unik hasil daya cipta yang maha kuasa ya, dari mulai bunga, air, beras, wewangian, api. Manusia itu hanya menata. Ketika itu dilakukan, ini dahsyat. Ini bikinan yang maha kuasa loh. Saya belajar dari situ. Berarti apa? Harus punya kemampuan yang luar biasa juga untuk membaca sesajen. Ambil contoh, masyarakat Sunda Wiwitan itu, pengertian Sunda Wiwitan yang tadi, atau penganut ajar Pikukuh Sunda itu tempat ibadatnya di mana? Di dalam jagat kehidupan. Dari mulai gunung, hutan, sungai, dan pekumbuhan, tempat manusia berkehidupan. Itu tempat peribadatan, semua harus dijaga. Bagaimana mungkin tempat peribadatan dibangun dengan cara merusak hasil daya cipta yang maha kuasa? Penganut ajaran leluhur bangsa ini, ya itu yang membanggakan saya. Kita harus merdeka dan berdaulat di negara sendiri dalam bentuk apapun. Selama ini apa kita merasa merdeka dan berdaulat? Tidak, kita dijajah, diteror oleh pemahaman yang tidak pernah kita pahami di dalam kehidupan di negara ini.
inilah mungkin bukan fisik ya. Kalau secara fisik sulit, karena semua orang boleh berpakaian. Hanya luarnya saja, dalamnya tidak. Biasanya diawali dengan kata pun sapun sampurasun pada saat dia mipit amit. Selalu mipit amit itu cirinya. Ten artinya kepada, pun itu artinya yang terhormat. Jadi punten itu artinya kepada yang terhormat, dan dia selalu begini. Kemanapun dia pergi, dia akan melakukan tata krama itu. Itu ciri-cirinya. Secara fisik akan kelihatan. Pun sapun sampurasun. Amit ampunnya paralun. Dia akan memperlihatkan itu. Cara berpikir kita tentang alam. Dan manusia pada akhirnya menjauhkan diri dari alam. Manusia seolah-olah lebih hebat dari kesemestaan ini. Bohong. Saat ini kita dihidupi oleh kesemestaan. Manusia dihidupi oleh alam. Kita tergantung makanan, kita tergantung minuman, kita tergantung 4 unsur inti kehidupan. Apa hebatnya manusia? Tidak ada. Lalu tiba-tiba manusia ingin memisahkan diri. Wah, ini hebat sekali. Akhirnya timbul satu pertanyaan unik. Sebetulnya selama ini mereka yang mengatakan dirinya beragama, mereka menyembah Tuhan yang menciptakan dia, atau dia menyembah Tuhan yang dia ciptakan, menciptakan kita. Buktinya apa? Kita tidak diberi kekuasaan apapun oleh dia. Dia yang berkuasa atas diri kita. Itu yang disebut manunggal ingkaula lan Gusti. Apa kalimat ini jadi bukan kalimat yang hebat? Hebat, dahsyat sekali. Bagaimana kita merasakan diri kita bersatu, menyatu secara utuh, gumilang gumulung dengan Yang Maha. Siapa? Yang Maha.